Termasuk itu BPJS gratis. Termasuk BPJS. Kalau BPJS gratis ini kan untuk semua umur. Oh, gitu. Jadi kayak begini. Jadi BPJS ini kan adalah operator system. Iya. Dia adalah penyelenggara. Oke. Sistemnya adalah SJSN, ya, sistem jaminan sosial sistem nasional. jaminan Ya. sosial. Dan undang-undangnya juga ada dua, undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS. Gitu. Nah, landasan dari dua undang-undang ini adalah undang-undang dasar, ya. Pasal 28H ayat 1 dan 3. Pasal 34 ayat 2 dan 3. Oke. Yang intinya kayak beginilah. Ada dua hak, ya, setiap warga negara Indonesia terkait kesehatan. Hak pertama adalah hak untuk sehat. Hak kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sementara pemenuhan hak tersebut adalah kewajiban negara. Oke. Nah, logika kita, ya, para founding fathers kita ini menginginkan welfare state sebenarnya. Bahwa sesuatu sudah menjadi hak kamu. Ketika kamu ingin menggunakan apa yang udah menjadi hak kamu, harusnya nggak boleh ada transaksi lagi sebagai syarat. Gitu. Nggak boleh yang, lu udah bayar belum? Kayak gitu. Ini kan udah hak kita. Masa kalau kita mau pakai harus bayar lagi? Ya. Gitu loh. Nah, ini yang mau kita apa ya namanya ya? Semangat 1945 inilah. Dikembalikan. Yang mau kita bukan kembalikan tapi praktekkan. Oh, Oke lah, dulu Indonesia belum sanggup. Gitu ya kan, syaratnya ini ada dua untuk itu bisa terjadi. Yang pertama adalah syarat ideologis. Kalau syarat ideologis, ini kita berbicara soal distribusi kesejahteraan itu adalah hak atau berbasis kebutuhan. Kalau berbasis hak artinya egaliter, semua orang dapat. Kalau berbasis kebutuhan artinya hanya yang butuh yang dapat. Ya. Dan konstitusi kita sudah mengatakan itu adalah hak. Jadi nggak ada lagi perdebatan untuk ideologis. Nah, yang kedua adalah duitnya. Kita punya uangnya nggak? Nah, kalau dulu kita memang nggak punya, itu BPJS defisit, ya. Apalagi kemarin COVID, ya. Kan kami menawarkan itu skemanya skema PPN, ya. Jadi dengan uang yang sudah dibayarkan sekarang, plus menutupi yang sisanya dari klaim itu, nah ini kita pakai PPN ya 1%. Nah, apa namanya? Kalau dulu itu kita belum siap. Jadi PPN kita nih misalnya tahun 2020 itu hanya 400-an triliun, ya. 2021 naik tapi belum cukup, yaitu hanya 500-an triliun. 2022 ini kami rasa cukup karena udah 687 triliun. 2023 ini akan naik lagi menjadi 730 triliun. Yang kami butuhkan untuk nutupin itu semua cuma 1% ya. Saya bikin simulasi ya. Jadi kayak begini, kalau misalnya BPJS sudah tanpa iuran, artinya pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang BPJS itu kita ganti dari kepesertaan BPJS ditentukan oleh iuran, kata iuran kita coret menjadi kewarganegaraan Indonesia. Oke. Kalau iuran itu sistemnya udah kita hapus, artinya apa yang menjadi perhitungan kita soal berapa dana yang dibutuhkan itu adalah klaim. Bukan iuran lagi ya, itu adalah klaim. Nah, simulasi tahun 2022, klaim BPJS itu 113,4 triliun. Oke. Dan pada tahun yang sama, sebenarnya negara itu udah bayar juga melalui APBN dan APBD, yaitu sebesar 62,5 triliun. Jadi sebenarnya separuh itu udah diniin, apa pembiayaan itu udah dari pajak anyways gitu. Nah, berarti tinggal sisanya. Yaitu 51, plus operasional BPJS ya. Let's say operasionalnya itu saya juga udah lihat itu 1,4 triliun. Katakan 1,5. Jadi kita membutuhkan 53 triliun. Kita itu kan setiap belanja ke minimarket itu kita bayar 11%. Ya. Kalau misalnya dari yang 11% ini, satu aja ini langsung kita earmark ke BPJS. Ya. Yang 10 masuk ke rekeningnya Kemenkeu, rekening negara ya. Itu kita udah dapat 60 something triliun. Jadi pertanyaannya, apakah negara mampu? Mampu banget, lebih dari mampu kok. Gitu. Nah, terkait dengan BPJS kita membicarakan dua hal, pembiayaan dan kepesertaan. Pembiayaan tadi saya udah bilang ya, kita mampu kok. Lama-lama ya, APBN dan APBD ini udah nggak butuh bayarin lagi. Udah benar-benar tinggal 1% aja tarik. Karena selama negara kita tumbuh ekonominya, belanja itu pasti naik. Dan kita patut beruntung karena orang Indonesia ini banyak banget yang suka belanja. Iya, konsumsi. Bukan jumlah penduduknya juga banyak. Jadi kayak gini, Sweden ini nggak beruntung. Karena orangnya cuma 11 juta. Ya. Dan untuk menopang anggaran mereka yang baik, mereka harus produksi. Dan produksi mereka nggak bisa dikonsumsi di dalam negeri. Itu akhirnya mereka harus apa? Ekspor. Ya kan? Di Indonesia nggak perlu, ya. Konsumsi kita tuh udah gede banget. Karena pangsa pasarnya juga gede. Pangsa pasar, makanya orang luar negeri kan melihat kita sebagai konsumen. Dan buat mereka itu menggiurkan. Nah, kembali kepada soal PPN,
ketika kita belanja yang belanja sebanyak itu, ya, belanja sikat gigi aja ya, ada 280 juta orang Indonesia belanja sikat gigi, itu udah banyak banget. Gitu. Nah makanya saya bilang lama-lama APBN dan APBD udah nggak perlu lagi bayarin, cukup PPN 1% ini aja.